وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Nasihatnya, Naam. belajar dari mana dulu? Baik. Barakallahu fiik. Beliau bertanya tentang ada salah seorang jamaah yang dia ingin hijrah dari LDII, Lembaga Dakwah apa? Islam Indonesia. Sebelumnya juga kami pernah mendapatkan kasus seperti ini, yakni ada yang ingin hijrah menuju ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita sambut dengan ahlan wa sahlan, semoga Allah memberikan keistiqamahan. Adapun nasihat adalah agar pertama, sebagaimana nasihat untuk orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu yang paling pertama dia dianjurkan untuk berpindah dari lingkungannya, lepas dari lingkungan yang menyelimuti dia, kemaksiatan yang menyelimuti dia. Dalilnya sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ditunjukkan oleh seorang yang alim agar segera pindah dari tempatmu. Jangan lagi di sana. Kamu bergabung dengan orang-orang soleh yang ada di daerah sana untuk bergabung menuntut ilmu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum sampai meninggal dunia, sehingga malaikat berebut kemudian apakah dia di neraka ataukah di surga. Ini kisah masyhur. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada disebutkan di situ dalam bab taubah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maksudnya adalah intinya hendaklah orang itu segera hijrah. Pindah dari lingkungannya, berlepas diri dari orang-orang yang berada di atas bid'ah tersebut. Jangan hadiri majlisnya kembali, jangan berdebat dengannya kembali. Jangan. Sudah goodbye, tutup pintu. Tapi kalau urusan duniawi silahkan, tidak ada masalah. Tapi maksudnya masalah akidah tersebut tutup pintu. Jangan lagi berdebat pun jangan dengan. Karena orang yang baru hijrah, baru bertaubat, dia belum punya senjata yang mumpuni untuk bisa membalas, sehingga nanti dikhawatirkan kena syubhat, dia balik lagi kepada hal yang awal mula. Ini nasihat yang pertama, dia hijrah. Kedua, hendaklah seseorang menuntut ilmu, karena ini bentuknya syubhat, bukan syahwat tapi syubhat. Syubhat itu kesamaran dalam agama yang dulu dia jatuh ke dalamnya. Dia jatuh ke dalam bid'ah, dia ingin bertaubat dari bid'ah, maka yang paling pertama ialah dihilangkan syubhat. Belajar menuntut ilmu menghilangkan syubhat yang ada. Syubhat itu sulit dihilangkan karena dia terkait dengan keyakinan, terkait dengan kepercayaan yang sudah lama ada dalam dirinya. Untuk menghilangkannya harus dengan ilmu, dan itu butuh waktu yang lama sampai hilang syubhat tersebut. Beda syubhat bid'ah dengan syubhat kekafiran. Kalau syubhat kekafiran, ya insya Allah gampang jelas. Syubhatnya gampang lah begitu kan. Ya dia mensekutukan Allah kalau dibilang punya anak ya selesai gitu kan. Akal pun tidak menerimanya. Tapi kalau syubhat bid'ah, butuh bertahun-tahun untuk menghilangkannya, butuh ilmu untuk menghilangkannya. Dari itu sulit orang itu taubat dari bid'ah, karena dia melakukannya dengan keyakinan kebaikan dan punya dalil menurutnya. Dari itu pula ulama mengharamkan duduk di majelis ahli bid'ah, karena kalau sudah kena dengan syubhat bid'ah sulit akan hilang. Maka orang yang berhijrah dari satu bid'ah seperti yang tadi itu, dia harus banyak pelajari, menyingkap syubhat-syubhat yang ada di dirinya dengan bertanya kepada ustadz, kepada ulama yang dia yakini keilmuannya, sehingga dia betul-betul berada di posisi yang kokoh meninggalkan bid'ah tersebut, tidak goyah lagi. Kemudian yang ketiga, nasihatnya ialah
Kalau sudah seperti ini tadi, meninggalkan, tutup pintu dengan bid'ah tersebut, kemudian mengobati syubhatnya, baru berdakwah kepada orang-orang yang kita cintai, kepada kawan, sahabat, agar dia hijrah. Ini urutannya. Karena orang ketika sudah punya ilmu tentang suatu syubhat, dia sudah punya penawarnya, mudah dia tularkan ke orang lain. Oh, begini letak kesalahanmu, begini letak bahayanya bid'ah ini. Didakwahkan orang lain dengan hikmah dan bijaksana. Nah, ini 3 nasihat untuk saudara, kawan-kawan kita yang baru hijrah dari LDII. Yang sulit adalah perempuan, yang kasihan, karena dia di bawah kekangan orang tuanya. Dan saya pernah alami kasus seperti itu. Ada seorang akhwat, dia ingin hijrah. Salah satu cara terbaik dia hijrah harus menikah. Kalau dia berada di lingkungan LDII, menikah dengan lelaki yang tahu sunnah. Dan prosesnya tidak mudah, karena perwalian ada di ayah dan ibunya. Terpaksa dia harus kawin lari ketika itu. Dan saya yang menjadi wasilahnya ketika itu. Lumayan lama prosesnya, berat karena dia seorang akhwat. Kebetulan ada ikhwah sunnah yang ingin maju melamar dia, ya sudah, sekalian untuk mendakwahi dia. Berat. Kebetulan dia adalah seorang perempuan yang bapaknya adalah termasuk tokoh di kelompok LDII tersebut. Nah, itu pengalaman yang pernah kami temukan. Ya, semoga Allah memudahkan, semoga Allah berikan istiqomahan dengan 3 tadi tips yang kami sebutkan. Allahu a'lam. Baik, ada yang tanyakan lagi, ikhwah? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini kajian kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.